Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat siar, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat umur. Maka nikmat umur ini adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita selaku umat muslim, maka kita harus mengisi umur kita ini dengan amalan-amalan saleh. Teringat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seseorang pemuda, anna rajulan qala, ya Rasulullah, ayyun nas khair. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, manusia yang seperti apakah manusia yang paling baik di sisi Allah dan Rasulnya? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya serta baik amalan-amalannya. Kemudian pemuda ini pun menanyakan kembali, fa ayyun nas syarrun, wahai Rasulullah, manusia yang paling seperti apakah manusia yang paling buruk di sisi Allah dan Rasulnya? Maka Nabi pun menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk di sisi Allah dan Rasulnya ialah orang yang panjang umurnya serta buruk amalan-amalannya. Sahabat siar, azanallahu wa iyyakum. Maka para ulama pun menyebutkan bahwasanya umur itu ibaratkan seperti modal dalam seseorang pedagang. Kita tahu bahwasanya setiap pedagang itu harus memanfaatkan modalnya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga umur. Umur juga kita harus memanfaatkan umur kita ini dengan amalan-amalan saleh sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma nukhrijukum tifla, tsumma litablughu ashuddakum, wa minkum man yutawaffa, wa minkum man yuraddu ila adzil umur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami telah mengeluarkan kalian yaitu dari seorang bayi yang lemah. Kemudian dengan seiringnya waktu, sampailah kamu itu dengan umur dewasa. Maka di waktu fase-fase ini, maka ada yang Allah wafatkan, ada yang Allah panjangkan umurnya sampai tua renta. Sahabat syiar, dimanapun berada, kita tahu bahwasanya umur ini adalah amrun ghaib. Hanya Allah lah yang tahu kapan kita mati, di mana kita akan mati. Oleh karenanya, Nabi SAW pun bersabda, kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'al an arba' an umrihi fi ma afnah. Bahwasanya kata Nabi SAW, tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fi ma afnah. Ketika dia masa hidupnya, umurnya itu digunakan untuk apa saja, maka artinya umur kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu ada dalam kerugian. Maka kata al-khusr ini, bagaimana para ulama menyebutkan al-khusr ini adalah yang rugi bagi orang-orang yang mereka memiliki dagangannya, jangankan yang mendapatkan untung, modal saja tidak punya. Begitu juga umur. Siapa yang tahu umur kita ini? Maka oleh karenanya, tugas kita sebagai umat muslim, kita harus memanfaatkan umur kita ini, memaksimalkan, serta mengisi umur kita ini dengan amalan-amalan saleh, khususnya di bulan Ramadan. Kita dawamkan salat tarawih, salat qiyamul lail, tilawatul Quran, sedekah, berbagi takjil, dan amal-amal saleh yang lainnya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pun memberikan nasihat kepada kita semua. Kalaulah umur itu bisa berbicara, kata umur, ya ibn Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid, fatazawwad binni bi amalin salih. Kalaulah umur itu bisa berkata, wahai anak Adam, ana khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru dan aku akan menjadi saksi atas amalan-amalanmu. Fatazawwad binni bi amalin salih, maka isilah aku ini dengan amalan-amalan saleh. Kenapa? Kata waktu itu, fa inni la a'udu yaumal qiyamah, maka sesungguhnya aku tidak akan kembali pada akhir sampai hari kiamat nanti. Sahabat syiar, azanallahu wa iyyakum. Oleh karenanya dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya
tentu orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang paling baik di sisi Allah dan Rasulnya ialah seseorang yang bisa dalam hidupnya itu melaksanakan amal soleh dengan istiqamah. Kenapa? Karena sungguh dengan kebaikan-kebaikannya itu akan menjadi saksi kelak di hari akhir atas semua amalan-amalannya, atau menjadi saksi atas umurnya itu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita berharap dan Nabi pun memberikan doa khusus kepada kita semua. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah wa iyyabillah. Sahabat siar, azanallahu wa iyyakum. Oleh karenanya, marilah kita di momentum bulan Ramadan ini, marilah kita selalu mendaya upayakan seluruh tubuh kita ini untuk melaksanakan amal saleh, untuk mengabdi kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dan menjalankan seluruh amal-amal soleh hingga akhir hayat. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.